guys, pada hari Jumat ini saya berada di rumah seorang master lukis, seorang maestro lukis bernama Pak Sumarmo. Nah, beliau itu di masa era Presiden Soekarno pernah bekerja di Istana Negara, juga pernah di Jepang, hidup di Jepang selama 35 tahun. Nah, saya akan bincang-bincang bersama Pak Sumarmo. Oke, ikuti perbincangan kami. Pak Sumarmo, kalau di Magelang itu kan ada seorang pelukis senior bernama Pak Kabul Sungkono. Betul. Apakah Pak Marmo bisa menceritakan tentang Pak Kabul Sungkono? Bagaimana kedekatannya antara Pak Sumarmo dengan Pak Sungkono? Kayaknya cukup akrab ya? Saya itu dengan Pak Sungkono selama di Indonesia kenal baik sekali, dan beliau sering ke rumah saya. Di sini maksudnya? Di sini, ya. Di masa muda dulu? Di masa ya? mudanya. Jadi saya juga pernah makan bersama-sama di rumahnya. Oh ya, di Tarasan itu. Di Tarasan itu. Iya. Nah, kemudian Pak Sungkono itu mempunyai kakak, ya, itu tinggal di Kauman. Pelukis, ya? Pelukis juga. Apa Pak Wito itu? Pak Wito itu. Oh iya. Ya kan. Jadi bapak saya pernah minta tolong untuk melukis mbah saya. Gitu ya. Sama Pak Wito itu. Ya. Nah, kedekatan saya dengan Pak Sungkono, Pak Sungkono yang sering ke rumah saya. Ya. Karena saya boleh dikatakan kalau keluar dari rumah itu harus ada yang menemani, karena saya akhirnya itu bingung melihat Magelang sudah maju sekali. Ya. Jalannya sudah berbeda dengan pada waktu saya masih di Magelang dulu. Ya. Karena sudah saya tinggalkan Magelang selama 35 tahun, saya kembali itu sudah berubah. Jadi kalau saya pergi keluar harus ada temannya, ada pendampingnya. Gitu ya. Antara lain kadang-kadang ya pergi sama Pak Sungkono itu, pergi ke alun-alun, kemana aja lah, melihat pemandangan, melihat kehidupan di Indonesia, ya kan, di pasar, sama-sama, kita makan sama-sama di pasar, ya kan. Jadi hal-hal semacam ini saya dekat sekali dengan Pak Sungkono. Saya kan dulu juga pernah serawung dengan Pak Sungkono yang tinggal di Tarasan itu. Pak Sungkono itu kan ya, maaf, tunarungu ya. Terus untuk komunikasinya ya memang agak susah, tapi tetap bisa jalan ya. Saya terbukti ya bisa jalan selama saya kenalan, sampai saya datangi rumahnya juga. Ya, Pak Sungkono senang sekali. Ya kan. Nah, saya melihat pemandangannya rumahnya Pak Sungkono itu, wah, sekali, idealis sekali. Buat seniman, tempatnya lebih tinggi, melihat pemandangannya. Magelang itu sense of pokoknya jiwa keindahannya. Betul. Menyeting rumahnya juga. Betul. Nah, itu kelebihan daripada Pak Sungkono, karena Pak Sungkono ini mempunyai keluarga semuanya seniman. Ya kan. Jadi saya kenal dengan Pak Wito itu. Ya karena saya senang sekali melukis. Tapi belum bisa melukis pada waktu itu. Nah, saya melukis setelah saya belajar di Jepang, ada kemampuan dan mampu untuk membeli alat-alat lukis, dan sekolah saya juga kebetulan
sekolah yang sifatnya akademi untuk seni lukis. Gitu. Sebelum ke Jepang, apakah sudah serawung juga dengan Pak Kabul Sungkono? Selama saya di Magelang dulu juga pernah tahu, karena Pak Sungkono itu sering datang ke tetangga saya. Oh begitu ya. Lalu tetangga saya itu mengatakan, itu Pak Sungkono itu kan pelukis. Nah, terus saya kenalan gitu sama Pak Sungkono. Itu usia kira-kira berapa waktu itu, Pak? Wah, masih muda ya? Masih muda. Usia belasan mungkin? Bukan, artinya saya sudah pernah, saya masih di Jepang gitu. Tapi 2 tahun sekali itu saya bisa tengok gitu. Ya kan? Nah, waktu tengok itu saya ditegur, artinya kenalan sama Pak Sungkono itu. Jadi Pak Sungkono masih pada waktu itu masih belum punya anak kalau nggak perlu. Gitu ya. Kalau nggak salah. Ya. Jadi masih belum berkeluarga kalau nggak salah ya. Oh ya Pak Sumarmo, setiap pelukis itu kan biasanya juga mengalami kesulitan mungkin untuk beli cat minyak atau apa gitu. Nah pada waktu itu apakah Pak Kabul Sungkono itu juga pernah mengalami hal itu yang istilahnya menyampaikan unek-unek pada Pak Sumarmo? Ya betul. Memang keadaannya di Indonesia pada waktu itu beda sekali waktu saya di Jepang ya. Saya dengan gaji saya bisa membeli peralatan lengkap sampai menjadi lukisan. Nah, hal semacam itu saya kalau pulang mesti membawa barang-barang yang sifatnya untuk kepentingan melukis. Antara lain cat-cat apa itu. Berarti termasuk Pak Kabul Sungkono itu juga diberi kontribusi berupa piranti untuk melukis gitu ya waktu itu. Jadi pada waktu itu Pak Sungkono itu sampai, Mas ini yang sudah kepake ini buat saya aja. Oh gitu ya. Jangan yang sudah pakai ini aja yang masih utuh. Ya kan? Saking tidak adanya cat saya itu tahu bagaimana pada waktu itu kesulitan seorang pelukis di Indonesia. Ya kan? Untuk bisa melukis itu, wah, kalau Pak Wito itu karena sudah profesional itu baru bisa. Kalau baru belajar, waduh, enggak bisa. Ya paling itu saya pernah belajar sama Pak Sujoyono. Oh ya. Pak Sujoyono itu mengatakan pada saya, mau kamu bikin konte itu hitam itu ya. Hitam itu seperti pensil tapi lebih besar. Itu buat melukis. Gimana caranya Pak? Wah, kowe bodoh. Gini tak ajari. Nah, terus saya dibawain areng. Areng itu yang besar itu dibakar. Setelah dibakar terus dicelupkan ke air. Ya kan? Setelah selesai itu terus disuruh ngikrik, dibikin kecil sama silet yang tidak terpakai, ya kan, sampai sebesar pensil. Nah ini konte, bikin sendiri. Ya. Terus Pak Kabul Sungkono itu kan pernah pameran di Jakarta itu atas prakarsa dari Pak Budiarjo semasa Pak Budiarjo menjabat sebagai Menteri Penerangan. Jadi nama Pak Kabul Sungkono ini sebetulnya juga sudah bicara di belantara seni rupa Indonesia kayaknya begitu. Betul. Kalau saya bandingkan Pak Sungkono itu lebih senior buat saya ya. Karena beliau itu sudah dari kecil sudah bisa melukis yang boleh dikatakan sama dengan pelukis profesional, ya kan? Itu bakat yang susah dicari. Bakat besar ya.
besar itu. Beliau itu kan juga seorang pematung sebetulnya kan. Dan beliau juga seorang pematung, ya kan? Ya. Jadi hal-hal yang semacam ini kalau bisa tuh di Indonesia itu bisa tumbuh dengan lebih banyak daripada zaman-zaman saya. Ya. Gitu. Saya ada pertanyaan lagi Pak Marmo. Sebetulnya kan Pak Kabul Sungkono itu ada kedekatan dengan pelukis Sabtoto. Pak Marmo sendiri dengan Pak Sabtoto kedekatannya bagaimana Pak? Pak Sabtoto itu pernah belajar di Jepang, ya, untuk boneka, ya, dan membuat patung yang sifatnya nanti dipasang di Tugu Nasional yang di Jakarta itu. Itu ada patung-patung kemerdekaan yang dibikin oleh kelompoknya Pak Sabtoto dari guru-guru asri. Nah, saya kenalan karena satu wisma. Oh, gitu. Jadi hidupnya di Wisma Indonesia. Dan saya masih di Wisma Indonesia, belum menyendiri begitu. Jadi saya kenal baik sekali dengan Pak Sabtoto. Dekat ya, termasuk. Dekat sekali. Sampai di Indonesia juga sering ketemu. Saya pulang tuh saya bisa pernah ketemu dengan Pak Sabtoto. Berarti kalau ini ya ke Pak Sujoyono itu jelas lebih senior dari Pak Marmo dari usianya juga, dan Pak Sujoyono itu termasuk gurunya Pak Marmo ya berarti ya? Betul, terhitung betul. Guru ya? Betul. Iya. Guru saya, Pak Sujoyono, ya kan? Ya, Pak, di Magelang itu kan sebetulnya juga ada seorang pelukis ya, mumpuni. Tingkatannya sebetulnya sudah bukan pelukis lagi, dia budayawan. Karena dia punya akun YouTube ya, namanya Kongko Seni. Nah, beliau itu kenal, maksud saya itu kenal sejak remaja karena beliau pernah satu sanggar dengan saya di Magelang, di sanggarnya Mas Tanto Mendut itu. Namanya Mas Krisnanda Dwi Laksana. Sekarang dia ini kan ya seorang polisi ya, perwira tinggi berpangkat brigjen. Dia tuh pelukis yang ekspresinya ketika dia melukis dan karyanya sangat ekspresif gitu. Ada corak-corak hampir sama karya Pak Marmo dengan Pak Mas Krisnanda. Itu mungkin saya kapan-kapan kepengin mempertemukan Pak Marmo dengan Mas Krisnanda itu. Ya, untuk terjadi dialog seni ya, terus terjadi mungkin bisa saling belajar. Belajar itu kan usia tua tetap harus belajar gitu kan, Pak? Betul. Karena sifatnya yang namanya seni itu tumbuh terus. Sesuai dengan kehidupan manusia. Ya kan? Jadi seni itu akan berubah terus, berkembang. Gitu ya. Nah, hal semacam itu kalau bisa dipercepat dengan kita berdialog dengan para seniman, itu akan menimbulkan sesuatu yang baru. Iya kan? Pak Marmo ini kan suka drawing ya kan? Sketsa-sketsa. Saya juga sudah melihat karya sketsanya banyak sekali. Sementara Mas Krisnanda itu juga suka sketsa, melukis. Hampir ada kesamaan spiritnya antara Pak Sumarmo dengan Mas Krisnanda. Jadi kapan-kapan kalau ketemu kan bisa melukis bareng gitu kan, menarik gitu kan. Saya berharap nanti Mas Krisnanda Dwi Laksana itu bisa ketemu dengan Pak Sumarmo ya. Ya, itu. Jadi mungkin ada tambahan. Yang penting ya, kita sebagai orang-orang yang sudah dikatakan senior, kita harus membimbing pada junior yang sifatnya hampir sama dengan kehidupannya kita dulu. Semua rata-rata.
itu ada suatu kesulitan. Proses itu harus dipercepat, dihargai, dan itu proses. Seni itu tidak semua orang bisa mempunyai kehidupan yang artinya saya sebagai seorang seniman harus bisa memberikan sesuatu untuk bangsa dan negara. Oh iya. Ya. Juga memberi sangu pada yang junior gitu ya. Dan memberikan semangat atau memberikan pelajaran kepada yang junior. Itu sifatnya pelukis-pelukis di luar negeri itu seperti itu. Ya. Kalau itu yang usia penting. Pak Marmo sekarang ini, maaf, berapa sekarang usianya? Umur saya sekarang sudah 86. 86 tahun. Berarti ya kelahiran 1937 ya? 37 ya, ya ini kan? saya awangan saja ya. Ya. Jadi boleh katakan saya juga sampai sekarang masih juga melukis. Ya. Jadi memberikan semangat kepada yang muda-muda. Ya. Nanti saya kasih tahu kalau kita bisa berkumpul, kehidupan seniman di luar negeri itu harusnya bisa menjadi patokan dalam kehidupan seniman-seniman kita, bagaimana caranya bisa sukses dalam kehidupan sebagai seorang seniman. Itu yang penting. Oke, Pak Marmo, terima kasih bincang-bincangnya ya. Terima kasih. Guys, itu saja bincang-bincang saya dengan seorang maestro lukis ya. Justru masternya ini didapat di Jepang. Pemerintah Jepang yang mengakui beliau sebagai seorang master. Beliau pameran di mana-mana di Eropa, pernah di banyak tempat ya, di benua Eropa. Kemudian kalau di Jepang ya karyanya dikoleksi oleh museum museum Nika Jepang atau apa, museum negara ya di sana itu. Oke, itu saja ya. Salam seni budaya. Seni kui nguwongke. Nah, ini saya tiru-tiru omongannya Mas Krisnanda, sobat saya. Selamat siang, Pak. Terima kasih.